Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar fisika. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gelombang mekanik. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami pengertian gelombang, yang kedua menganalisis jenis-jenis gelombang, yang ketiga menganalisis karakteristik gelombang mekanik, dan yang keempat menganalisis besaran-besaran pada gelombang mekanik. Untuk pengertian gelombang, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kita simpulkan dari gambar yang kita amati ini? Oke, yang dapat kita simpulkan dari gambar yang kita amati ini, gambar tersebut merupakan gelombang. Mengapa disebut gelombang? Karena adanya suatu titik yang mempertemukan antara titik yang lain yang membentuk suatu gerakan yang merambat atau gelombang. Jadi gelombang bisa dikatakan getaran yang merambat. Seperti itu. Di sini, gelombang didefinisikan juga sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Selanjutnya, kita belajar tentang jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium untuk merambat, gelombang dibedakan menjadi dua. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan suatu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, sedangkan elektromagnetik kebalikannya. Jadi, kebalikannya, gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Berdasarkan arah rambat dan getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, pada pembelajaran ini nanti kita akan belajar tentang gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik ini kita akan terfokus pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi dua lagi, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Kemudian, adapun karakteristik dari gelombang mekanik. Nah, ini merupakan satu contoh gambar dari gelombang transversal. Jadi, gelombang transversal itu bisa kita maksud sebagai gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya pada gelombang tali. Seperti ini gambarnya. Kemudian, untuk bagian-bagian dalam gelombang transversal ada beberapa macam bagian-bagiannya. Ada puncak gelombang, ada dasar gelombang, ada bukit gelombang, ada lembah, ada amplitudo gelombang, ada panjang gelombang, ada periode gelombang, dan ada frekuensi. Nah, puncak gelombang merupakan suatu titik tertinggi pada suatu gelombang, sedangkan dasar gelombang merupakan titik terendah pada gelombang. Bukit gelombang hampir sama dengan puncak gelombang. Begitu pula dengan lembah sama dengan dasar gelombang. Kemudian, untuk amplitudo gelombang merupakan suatu simpangan terbesar gelombang atau tertinggi dari puncak suatu gelombang. Kemudian, adapun panjang gelombang itu merupakan jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan atau jarak antar dua dasar gelombang yang berurutan. Periode gelombang merupakan suatu waktu untuk menempuh satu buah panjang gelombang. Frekuensi gelombang merupakan suatu banyaknya gelombang yang terjadi dalam setiap satu detik atau setiap waktu. Selanjutnya, di gelombang longitudinal ini kita bisa lihat gambar dari gelombang longitudinal adalah seperti ini. Contohnya pada gelombang slinky atau gelombang pegas. Jadi gelombang longitudinal bisa kita maksudkan sebagai gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Jadi sejajar. Kemudian ada pembagian gelombang longitudinal, jadi terdiri dari rapatan dan renggangan. Rapatannya itu yang merapat dan renggangannya itu yang agak melebar dikit. Nah, itulah disebut sebagai rapat yang untuk merapat sekali dan renggangan yang agak melebar dikit. Satu panjang gelombang dalam gelombang longitudinal itu setara dengan jarak antara rapatan dengan rapatan yang berurutan atau renggangan dengan renggangan yang berurutan. Oke, selanjutnya untuk besaran gelombang mekanik. Di besaran gelombang mekanik ini kita akan belajar tentang amplitudo, panjang gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang, dan kecepatan rambat gelombang. Nah, di video ini nanti kita akan belajar bagaimana
Yang mana sih yang dimaksud dengan amplitudo, yang manakah panjang gelombang, yang manakah frekuensi gelombang, yang mana periode gelombang, dan kecepatan rambat gelombang. Dan adapun nanti beberapa penurunan formulasi dari frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan kecepatan rambat gelombang. Untuk lebih memahami pemahaman kita tentang besaran gelombang mekanik, silakan diamati video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan besaran gelombang mekanik. Nah, pada pembelajaran kita terkait dengan besaran gelombang mekanik, kita akan belajar tentang analisa dari amplitudo, panjang gelombang, terus periode gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, yang pertama yaitu amplitudo. Nah, yang dimaksud dengan amplitudo merupakan suatu simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Nah, yang dimana sih yang dimaksud dengan amplitudo? Amplitudo ini yang sepertinya saya tunjukkan. Jadi amplitudo itu yang berada pada simpangan maksimum dari titik di sini sampai titik sini. Ada garis putus-putus di sini, ini akan mewakili simpangan atau amplitudonya. Saya ulang, jadi panjang gelombang itu merupakan suatu jarak yang mewakili antara puncak, ya, jadi ini adalah puncaknya dan ini adalah lembahnya. Jadi satu puncak dan satu lembah ini mewakili satu panjang gelombang, seperti itu. Untuk gelombang transversal berlaku satu lembah dan satu bukit, sedangkan untuk gelombang longitudinal itu mewakili satu rapatan dan satu genggaman, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk setiap 1 detik. Jadi banyaknya gelombang ini, satu gelombang ini, satu gelombang ini, ya, dalam 1 detik. Jadi satu gelombang ini mewakili 1 detik. Itulah dimaksud dengan frekuensi gelombang. Di mana formulasi untuk mencari frekuensi gelombang itu adalah banyaknya gelombang dibagi dengan waktu, di mana frekuensi gelombang adalah satuannya hertz, kemudian banyaknya gelombang adalah jumlah dari gelombang tersebut, dan waktu adalah satuannya sekon. Terus selanjutnya kita ke periode gelombang. Nah, periode gelombang merupakan suatu waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Jadi dalam menentukan periode itu kita membutuhkan yang namanya waktu dengan banyaknya gelombang yang menempuh dalam suatu panjang gelombang ini. Ya, dimana formulasinya adalah periode sama dengan waktu dibagi banyaknya gelombang, dimana T adalah periode gelombang, satuannya sekon, T kecil adalah waktu, dimana satuannya adalah sekon juga, dan N atau banyaknya gelombang atau jumlah gelombang. Selanjutnya kita ke kecepatan rambat gelombang. Nah, kecepatan rambat gelombang di sini adalah komponen yang mempengaruhi adalah panjang gelombang, frekuensi, dan periode. Mengapa? Karena di sini kita akan menentukan dari banyaknya panjang gelombang yang terjadi dalam satu waktu. Jadi banyaknya panjang gelombang yang terjadi dalam satu waktu dengan periodenya, ya, dengan periode atau waktu yang dibutuhkan, seperti itu. Dimana formulasinya adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi, lambda dikali frekuensi, terus ya lambda dikali F, kemudian ada juga yang diformulasikan lambda dibagi periode. Nah, adapun keterangannya, V itu adalah kecepatan rambat gelombang, satuannya adalah meter per sekon, kemudian lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter, kemudian frekuensi gelombang atau F satuannya hertz. Kemudian untuk periode gelombang atau T besar, satuannya adalah sekon. Sekian pembelajaran kita kali ini terkait dengan besaran gelombang mekanik. Itulah tadi pembelajaran kita tentang gelombang mekanik. Minggu depan kita akan belajar tentang karakteristik dari gelombang mekanik.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.